Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pembahasan bab 3 kromatografi cair kinerja tinggi HPLC. Kromatografi cair kinerja tinggi HPLC. Perkenalan kromatografi cair kinerja tinggi, sebelumnya disebut cairan bertekanan tinggi. Kromatografi dikembangkan dari kromatografi cair kolom klasik. Pengenalan partikel yang lebih kecil ke dalam bahan kemasan pada tahun 1970-an menghasilkan tekanan baik yang lebih tinggi yang juga membutuhkan fase gerak bertekanan tinggi. Unit pengiriman instrumentasi HPLC pada dasar terdiri dari pompa injektor, injeksi manual atau otomatis, kolom detektor pada perangkat penanganan data, pelarut ditransfer antar unit melalui seamless steel atau mengintip tabung dengan mur dan vartules. Pompa mengirimkan pelarut fase gerak dalam kisaran aliran tertentu terkait dengan ukuran kolom dan pilihan detektor. Sampel dimasukkan di saluran masuk kolom. Seringkali oleh autoinjektor itu, komponen dipisahkan dalam kolom dan dielusi oleh pipa penghubung ke dalam detektor dan sinyal ditransfer dari detektor ke PC tempat data penanganan terhubung. Dengan perangkat lunak yang tepat, semua langkah bisa disesuaikan dengan sempurna. Dikendalikan oleh PC, kolom pertama juga bisa menjadi kolom penjaga pendek dan melindungi kolom analitis. Otomatisasi instrumentasi HPLC modem pada prinsipnya dapat digunakan sepanjang waktu. Persyaratannya adalah autoinjektor dengan baki dengan sampel dalam vial atau sumber, seringkali suhu dikontrol termasuk sampel kontrol pada interval tetap dan tetap. Rutinitas pembersihan, penggantian kolom pelindung dan sebagainya. Kolom biasanya terbuat dari bahan baja tahan karet kecuali kolom kapiter dan Raneflow yang biasanya terbuat dari lebuhan tabung silika. Beberapa kolom juga memiliki dinding bagian dalam kaca agar lebih lebam. Itu partikel fase diam ditahan oleh fluid di setiap ujung kolom. Dimensi kolom awalnya terkait dengan ketersediaan komersial dari pipa seamless steel. Diameter internal HPLC komersional. Kolom dan kolom HPLC lubang mikro berada dalam kisaran 2-5 dan 0,5 sampai 1 mm. Masing-masing kolom kapiter biasanya memiliki ID 0,1 sampai dengan 0,5 mm dan kolom aliran nano memiliki ID 0,1 mm. Penyimpanan resensi pada penukar ion adalah fungsi muatan dan jenis stasioner, fase tingkat ionisasi analit, dan jenis dan konsentrasi ion dalam fase gerak, serta ukuran molekul analit. Dengan penukar ion yang kuat, derajat ionisasi analit menjadi paling tinggi. Jadi, senyawa dengan gugus karboksilat dengan pKa 5 tidak akan bermuatan pada pH 3. Demikian pula, senyawa dengan gugus amino dengan pKa 9 tidak akan diisi pada pH 11. Jadi, karena ini adalah pH yang sangat tinggi,
Untuk banyak analit kekuatan ion, gradien pada pH rendah biasanya lebih disukai daripada elusi gradien pH, atau penukar kation lemah dapat digunakan penukar ion berbasis silika, tetapi harus juga digunakan dalam kisaran pH terbatas loh. Pada penukar anion yang lemah, protein tidak hanya diterapkan pada pH tinggi, tetapi juga dipertahankan. Fase gerak berisi buffer dengan campuran gugus amino dengan pKa yang berbeda dengan kapasitas penyangga yang mencakup seluruh kisaran pH. Memulai elusi dengan larutan asam dari buffer dan menjadi gradien pH terbentuk di kolom, dan protein akan terelusi saat pH di kolom menjadi sama dengan PL protein. Modifikasi pemokusan kromatografi telah dikembangkan menggunakan gradien pH, tetapi dengan buffer lainnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.